Halo rekan-rekan semua, salam berjumpa lagi bersama saya. Nah, pada video saya kali ini saya akan menunjukkan poin-poin perubahan apa saja yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang baru saja mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law, ya. Nah, rekan-rekan, sebenarnya di dalam Omnibus Law ini sendiri dibagi ke dalam beberapa klaster, ya. Di sini rekan-rekan bisa lihat sendiri, nanti klasternya banyak sekali. Nah, khusus perpajakan itu sendiri ada di klaster kemudahan berusaha di bagian perpajakan, ya rekan-rekan. Nah, di sana ya, ini mungkin saya bisa tunjukkan untuk perubahan khusus bagian perpajakan. Ini dia ada di halaman 484, ya. Di pasal 111, ya rekan-rekan. Nah, di sana sedikitnya ada 3 undang-undang perpajakan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, yang pertama yaitu Undang-Undang PPH yang diubah melalui pasal 111. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di pasal 111 ini mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ya. Nanti kita lihat pokok-pokok perubahannya apa saja untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ini. Kemudian untuk PPN sendiri juga mengalami beberapa poin perubahan, itu diubah melalui pasal 112. Nah, ini rekan-rekan, ini PPN untuk 112. Dan terakhir untuk Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu diubah di pasal 113, ya. Nah, namun rekan-rekan semua, di video saya kali ini saya hanya khusus menunjukkan poin-poin perubahan yang terjadi pada Undang-Undang PPH saja, ya, atau Undang-Undang Pajak Penghasilan saja, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ya. Sedangkan untuk perubahan-perubahan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang PPN dan KUP nanti akan saya buat pada video terpisah saja agar videonya tidak terlalu panjang, ya rekan-rekan, ya. Jadi enak ditontonnya. Nah, kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa lihat poin-poin perubahan apa saja yang berubah khusus untuk Undang-Undang PPH. Nah, rekan-rekan, sebelum kita mulai, saya akan disclaimer dulu nih, ya, bahwa pada video saya kali ini saya hanya menunjukkan poin-poin perubahan saja, ya, dan tidak akan memberikan ulasan ataupun opini apapun, ya. Karena nantinya, ya, silahkan rekan-rekan yang beropini masing-masing atau menafsirkan masing-masing. Adapun nanti mungkin saat saya menunjukkan perubahan-perubahan ini, poin-poin perubahan ini, saya akan sedikit memberikan penafsiran, namun penafsiran tersebut tentunya hanya bersifat penafsiran pribadi saya sendiri, ya, dan tentu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apabila terjadi dispute, ya. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan sendiri apabila nanti memiliki penafsiran yang berbeda, monggo silakan kita bisa berdiskusi bersama agar bisa menuju pada sebuah pemahaman yang sama, ya rekan-rekan. Nah, itu disclaimer dari saya dulu di awal video ini. Jadi di video ini khusus hanya menunjukkan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk di sini saya mau informasikan dulu untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini yang berubah itu ada 3 pasal, yaitu pasal 2, pasal 4 dan pasal 26, ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat nanti di pasal 2 itu sendiri kan terdiri dari beberapa ayat. Ya, dari beberapa ayat itu tidak semuanya berubah, hanya beberapa ayat yang berubah dan ada beberapa yang ditambahkan, ayat-ayat baru yang ditambahkan, ya. Nah, rekan-rekan, supaya lebih enak lihatnya, di sini saya sudah membuat sebuah sandingan. Nah, ini saya udah bikin sandingan. Ini khusus PPH aja, ya, rekan-rekan semua, ya. Nanti untuk PPN dan KUP ini saya sudah buat juga sandingannya, tapi nanti akan saya buatkan di video terpisah. Nah, untuk Undang-Undang PPH ini saya sudah buat sandingan, yaitu untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 saya sandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja,
Nah, nanti kita bisa lihat perubahannya ada di mana saja. Di sini saya udah bagi nih, ini untuk yang warna kuning ini untuk pasal 2. Kemudian yang warna biru ini untuk pasal 4. Dan kemudian yang terakhir untuk warna hijau ini pasal 26 ya. Nah, kita lihat dulu yang pasal 2 ya. Kita langsung masuk aja ke poin-poin perubahannya. Nah, di poin-poin perubahan ini saya nggak ringkas ya, rekan-rekan semua. Ini benar-benar murni saya langsung copy ke dalam sandingan ini ya, supaya tidak ada makna yang terlewat, dan silakan nanti rekan-rekan menafsirkan sendiri, oh kira-kira makna dari perubahan di ayat ini atau di pasal ini apa. Nah, silakan rekan-rekan boleh menafsirkan atau boleh beropini sendiri ya. Saya hanya membantu menunjukkan poin-poin mana saja yang berubah ya. Semoga yang saya tunjukkan ini juga nggak ada yang kelewat ya. Nanti kalau ada yang kelewat, nanti mungkin rekan-rekan bisa bantu menginformasikan di kolom komentar, agar kita semua bisa semakin memahami poin-poin perubahan apa saja yang ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, saya mulai. Untuk yang pertama ini di pasal 2, berdasarkan pengamatan saya di sini yang berubah pertama adalah di ayat 3 ya rekan-rekan semua. Di ayat 3 ini tentang subjek pajak dalam negeri ya, khususnya di ayat 3 huruf A ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di ayat 3 huruf A ini mengatur subjek pajak dalam negeri adalah A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, rekan-rekan, ini untuk yang pasal 2 ayat 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, sedangkan perubahannya kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini di ayat 3 yang sama. Nah, di sini subjek pajak dalam negeri adalah A. Nah, di sini langsung diatur nih, A. Orang pribadi baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang, nah rekan-rekan, kalau di sini kita bisa lihat perubahannya ya, bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja ini langsung menyebutkan gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri ini bisa warga negara Indonesia maupun warga negara asing ya, bisa WNI maupun WNA yang satu bertempat tinggal di Indonesia ya, kemudian 2 berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang ketiga dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ya rekan-rekan. Jadi di sini bisa lihat sendiri perubahannya atau perbedaannya di dalam undang-undang yang baru ini, di Undang-Undang Cipta Kerja. Subjek pajak dalam negeri ini langsung dinyatakan bahwa dia bisa WNA maupun WNI asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya rekan-rekan ya. Nah, itu untuk ayat 3 pasal 2 ayat 3. Kemudian saya lanjutkan. Nah, yang poin selanjutnya, perubahan poin selanjutnya adalah di ayat 4 ya. Kalau tadi di ayat 3 mengatur subjek pajak dalam negeri, di ayat 4 ini mengatur subjek pajak luar negeri ya. Untuk subjek pajak luar negeri kita lihat dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ya. Dan B, ini saya turunkan dulu, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, rekan-rekan. Jadi ini di Undang-Undang Nomor 36 ya. Ini mengatur subjek pajak luar negeri demikian. Ya, jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tapi menjalankan usaha di sini melalui BUT, dan tidak menjalankan usaha tapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, nah itu masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini, ya di sini diatur subjek pajak luar negeri adalah A, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Kemudian B, warga negara asing. Nah, di sini langsung di state ya. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya. Kemudian C, warga negara Indonesia. Nah, ternyata WNI ini di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini menurut penafsiran pribadi saya ya, berdasarkan undang-undang ini, bahwa WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di sini persyaratan tempat tinggal yang pertama, yang kedua pusat kegiatan utama, yang ketiga tempat menjalankan kebiasaan, yang keempat status subjek pajak, dan atau yang kelima persyaratan tertentu lainnya. Yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian yang D, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, rekan-rekan, ini yang berubah ya untuk pasal 2 ayat 4 ya, di mana di sini langsung menstate ada A, B, C, dan D ya, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri. Nah, ini kalau berbicara penafsiran saya pribadi, perubahannya yang terlihat cukup jelas ada di poin C ini ya, di mana di sini langsung di state WNI pun maaf yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dia sudah langsung dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya, rekan-rekan. Jadi dia tidak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Oke, nah selanjutnya rekan-rekan, di perubahan selanjutnya di pasal 2 yaitu di ayat 5 ya. Di ayat 5 ini mungkin perubahannya karena menyesuaikan narasi di atas ya, rekan-rekan semua. Kita lihat untuk ayat 5 bentuk usaha tetap, ini kita lihat dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dulu. Ayat 5, bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa. Nah, selanjutnya di situ kalau saya lihat tidak ada perubahan. Jadi rekan-rekan, kalau saya lihat di sini di ayat 5 ini definisi dari BUT ini mengakomodir ayat 4 ya, si subjek pajak luar negeri ini. Ya, itu diakomodir di ayat 5. Ya, jadi si subjek pajak luar negeri ini ya bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk melakukan atau menjalankan usaha di Indonesia, nah itu disebut sebagai BUT. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru tentu nanti narasinya mengikuti pasal 4 yang baru ini ya, pasal 4 huruf A, B, C, dan D. Maka di sini dinyatakan atau diatur sebagai berikut. BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A, huruf B, huruf C ya. Dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia ya rekan-rekan. Jadi untuk ayat 5 ini tentu narasinya akan berbeda karena mengakomodir perubahan di ayat 4-nya ya. Di sini ayat 4-nya diakomodir di ayat 5. Oke rekan-rekan, itu untuk perubahan, poin-poin perubahan pada pasal 2 ya. Ini menurut pengamatan pribadi saya itu berubahnya di ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Nah, ini semoga saya nggak ada yang terlewat. Tapi kalau rekan-rekan ada yang menemukan perubahan lain, silahkan kita bisa berbagi informasi bersama dan berdiskusi bersama. Oke rekan-rekan, saya lanjutkan untuk pasal selanjutnya yang berubah, yaitu pasal 4 ya. Nah, di pasal 4 ini kalau kita lihat ya rekan-rekan, kita lihat ke Undang-Undang Cipta Kerjanya. Di pasal 4 ini kan rekan-rekan pasti sudah tahu ya, kalau untuk ayat 1 ini kan adalah berbicara mengenai objek pajak penghasilan ya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan ya. Objek pajak penghasilan adalah objeknya penghasilan. Nah, itu untuk ayat 1-nya. Kemudian di sini ada disisipkan ayat 1A, 1B, 1C dan 1D. Jadi rekan-rekan, kalau di sini saya sudah buat perbandingan atau persandingan. Di sini berarti di pasal 4 ini antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 4 ayat lagi, yaitu ayat 1A, ayat 1B. Ya, makanya di sini tidak ada nih karena sebelumnya tidak ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Ini ayat 1A, ayat 1B, ayat 1C dan ayat 1D ya. Jadi disisipkan 4 ayat. Nah, kita lihat dulu apa saja ayat-ayat yang disisipkan. Yang pertama ayat 1A, di sini dikatakan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, ayat 1 kan berbicara mengenai objek pajak penghasilan. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan nih, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Ya, rekan-rekan, ini bisa lihat sendiri nih. Jadi WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri maka hanya dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja, dengan ketentuan A. memiliki keahlian tertentu dan B. berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, karena ini hal baru. Ya, tentu nanti untuk aturan turunannya atau aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini diaturnya ada aturan baru bahwa WNA yang sudah atau telah menjadi subjek pajak dalam negeri maka PPh-nya hanya dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja, tapi dengan ketentuan sebagai berikut ya. Punya keahlian tertentu dan hanya berlaku 4 tahun sejak menjadi subjek pajak dalam negeri ya. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya yang disisipkan yaitu ayat 1B. Di sini kita lihat termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1A. Nah, di ayat 1A kan dikatakan nih adalah hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Nah, di 1B ditegaskan termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1A berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia ya. Jadi rekan-rekan, termasuk dalam pengertian ini ya, pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh Indonesia itu adalah pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia ya. Jadi rekan-rekan, meskipun pembayarannya dilakukan di luar Indonesia, asalkan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut ya sehubungan dengan kegiatan yang ada di Indonesia, maka itu masuk dalam pengertian penghasilan yang diterima di Indonesia ya. Dengan kata lain, ini menurut penafsiran pribadi saya berarti seharusnya dikenakan
PPH di Indonesia karena merupakan objek PPH di Indonesia ya bagi warga negara asing tersebut yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Oke rekan-rekan, nah silakan kalau rekan-rekan mungkin punya penafsiran yang lain atau berbeda monggo, tapi itu penafsiran pribadi saya kira-kira seperti itu. Nah kemudian di ayat 1C di sini diatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia ya. Jadi rekan-rekan kalau melihat seperti ini ya, di ayat 1C ini ketentuan pada ayat 1A ini ya dimana hanya dikenakan untuk penghasilan yang diterima dari Indonesia saja, itu menjadi tidak berlaku apabila warga negara asing itu ingin memanfaatkan P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty ya, sehingga untuk ketentuan tadi otomatis tidak berlaku ya apabila memilih untuk memanfaatkan P3B ya rekan-rekan. Sekali lagi ini penafsiran pribadi ya, silakan rekan-rekan kalau memiliki penafsiran lain. Kemudian untuk ayat 1D di sini dijelaskan atau diatur ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat 1A diatur dengan PMK atau peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi nanti kita tunggu saja aturan selanjutnya atau aturan turunannya melalui peraturan Menteri Keuangan. Oke rekan-rekan, nah selanjutnya kita lihat lagi yang berubah yaitu di ayat 3. Kalau tadi disisipkan 4 ayat, nah di sini di ayat 3 ada yang berubah ya. Nah ayat 3 ini adalah non objek ya atau yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan ya, objek pajak ya, objek PPH. Nah, kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 di ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah nah, yang dikecualikan yang pertama ini di huruf D yang berubah ya, ini saya hanya menampilkan atau menyandingkan poin-poin yang berubah saja. Di poin D kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau dim profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ya rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat di pasal 4 ayat 3 huruf D ini yang dikecualikan atau yang berupa non objek pajak adalah penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak ya dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan PPh secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan atau dim profit. Nah, sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini di poin D ini diatur demikian ya, yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, ini kayaknya kurang lebih sama ya rekan-rekan, dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak menurut undang-undang ini, dan wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf E tidak boleh mengurangkan penggantian tersebut sebagai biaya. Nah, di sini bedanya rekan-rekan ya. Ini kalau menurut penafsiran pribadi saya, berarti di undang-undang terbaru ini ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di sini diatur bahwa natura dan kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak, tapi dengan ketentuan ya
Wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut tidak boleh mengurangkannya sebagai biaya. Ya, artinya biaya tersebut bagi wajib pajak yang memberikan merupakan non deductible expense. Ya. Nah, karena non deductible expense bagi wajib pajak yang memberikan, maka bagi wajib pajak yang menerima itu adalah non taxable income, ya, atau yang dikecualikan dari objek pajak dalam bentuk natura dan kenikmatan, ya. Kira-kira seperti itu rekan-rekan penafsiran saya. Nah, selanjutnya di poin E, di sini juga ada yang berubah. Kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di poin E ini adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ya. Nah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kita lihat rekan-rekan semua, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di sini diatur pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Ya, rekan-rekan di sini bisa lihat narasinya sedikit berbeda. Nanti rekan-rekan bisa melakukan penafsiran masing-masing. Kira-kira nih bedanya di mana, ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya di huruf F. Nah, ini dividen, ya. Dividen ini termasuk poin perubahan yang cukup banyak berubah atau berubah cukup signifikan. Kita lihat sama-sama di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, poin F ini dividen yang dikecualikan atau dividen yang bukan merupakan objek pajak adalah sebagai berikut nih. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, ya, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, ya. Nah, rekan-rekan, ini saya yakin rekan-rekan di bagian ini, di bagian F ini, rekan-rekan pasti sudah memahami atau bahkan sudah hafal, ya, dividen apa saja sih yang dikategorikan sebagai non objek pajak, ya, khususnya pajak penghasilan, ya, yaitu dividen yang diterima oleh badan, ya, yang berasal juga dari badan dengan syarat, nah, ini berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan paling sedikit 25%. Nah, itu untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, kira-kira seperti apa nih ngatur dividennya, ya. Nah, ternyata kalau tadi di sini syaratnya cuma ada 2, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini di huruf F, ya, ini sama. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi dividen bisa juga dianggap sebagai non objek, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat ini ketentuannya ada 10 rekan-rekan, ya. Kalau tadi cuma ada 2, nah ini ada 10, ya. Kita lihat satu persatu ketentuannya apa saja, ya. Nah, ini ketentuan pertama, ya, ini kan huruf F tadi. Ketentuan pertama, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak A. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan atau B. Badan dalam negeri, ya. Jadi rekan-rekan, di ketentuan pertama ini dividen yang berasal dari dalam negeri, ya, yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam negeri itu bisa dianggap sebagai non objek pajak, ya, selama diinvestasikan di wilayah NKRI, ya rekan-rekan, ya. Jadi kalau terima dividen dalam negeri, dari dalam negeri oleh orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI itu bukan merupakan objek pajak. Tapi tentu rekan-rekan nanti pasti akan ada aturan petunjuk pelaksanaannya, ya.
Nah, sekali lagi rekan-rekan, bahwa yang tadi saya sebutkan merupakan penafsiran pribadi saya. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menafsirkan berbeda, monggo. Kemudian ketentuan kedua, nah kalau tadi ketentuan pertama nih berbicara dividen yang berasal dari dalam negeri, kalau ini ketentuan yang kedua, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, ya rekan-rekan. Jadi ini saya ulang, dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri maupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya. A. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, ya. Atau B. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut, sebagaimana sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 undang-undang ini, ya. Jadi rekan-rekan, untuk ketentuan yang kedua ini kita bisa saya bisa tafsirkan nih secara pribadi bahwa dividen yang berasal dari luar negeri pun bisa juga dikategorikan sebagai non objek PPh, ya, asalkan dengan syarat diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, badan dalam negeri maupun orang pribadi luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis di wilayah NKRI dengan syarat A. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak, atau B. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP, ya rekan-rekan. Jadi seperti itu persyaratannya, ya. Jadi minimal 30%. Dividen tersebut yang diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak, atau berasal dari badan usaha private, ya, yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ya, badan usaha luar negeri tapi private, sepanjang diinvestasikan di Indonesia dan sepanjang Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP. Oke, ya rekan-rekan. Nah, kemudian ketentuan ketiga, kita lihat lagi. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tadi merupakan A. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau B. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, ya. Jadi rekan-rekan, di dalam ketentuan ketiga ini menegaskan lagi dividen tersebut bisa berasal dari badan usaha di luar negeri yang go publik, ya, atau badan usaha di luar negeri yang masih private. Oke. Nah, selanjutnya di ketentuan yang keempat dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B. Nah, ini kita lihat angka 3 huruf B itu ini, ya. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang private dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, rekan-rekan, kan tadi kalau di atas kan di sini diatur, ya. Nih, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30%. Nah, di sini gimana kalau kurang? Nah, kita lihat di ketentuan keempat tadi. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, A. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, ya rekan-rekan. Jadi
atas dividen yang sudah diinvestasikan atau ditanamkan kembali di Indonesia, di sini dikecualikan sebagai dari pengenaan pajak penghasilan. Kemudian B, nah, atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Ya, jadi selisihnya tuh yang 30% dikurangi dengan huruf A yang sudah diinvestasikan. Nah, selisihnya itu dikenai pajak penghasilan, ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian sisanya atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A nih, serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak dikenai PPh. Ya, ini sisanya ya. Jadi berlaku ketentuan sebagai berikut nih. Yang udah ditanamkan dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian selisihnya yang 30% dikurangi dengan yang A itu dikenai PPh. Nah, sisanya tidak dikenai PPh ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya di ketentuan kelima, kalau tadi di ketentuan keempat yang ditanamkan di Indonesia kurang. Nah, kalau di ketentuan kelima ini dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka A diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30%. Nah, kalau ini lebih ya rekan-rekan. Kalau tadi kurang dari 20%. Nah, kalau ini lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A berlaku ketentuan. Nah, A, atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan ya. Jadi untuk dividen yang sudah diinvestasikan atau ditanamkan di Indonesia dikecualikan atau non objek. Nah, sedangkan yang B, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dikenai PPh. Ya, rekan-rekan. Ya, jadi di sini nggak ada lagi selisih yang 30% tadi karena dia sudah lebih dari 30, lebih besar dari 30%. Oke. Saya lanjutkan untuk ketentuan selanjutnya di ketentuan nomor 6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP atau surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 undang-undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ya. Jadi rekan-rekan, kalau menurut penafsiran saya pribadi ini, dalam hal kita baru menginvestasikan dividen tersebut setelah Dirjen Pajak menerbitkan SKP atas dividen tersebut, maka dividen tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan PPh, artinya menjadi objek pajak penghasilan. Ya, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, ya apabila ingin dividennya dikategorikan sebagai non objek PPh, maka harus segera ditanamkan atau diinvestasikan di Indonesia ya sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP atas dividen tersebut. Ya, rekan-rekan, itu penafsiran pribadi saya. Nah, selanjutnya di ketentuan ke-7 di sini diatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri ya. Jadi kalau tadi ketentuan 2 sampai dengan ketentuan 6 ini mengatur mengenai dividen. Nah, di ketentuan ke-7 ini mengatur mengenai penghasilan dari luar negeri ya. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. A. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri. B.
bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Ya, jadi rekan-rekan, di ketentuan ketujuh ini penafsiran pribadi saya, selain dividen, penghasilan dari luar negeri pun ya yang diperoleh oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam negeri itu bisa juga dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang diinvestasikan di NKRI dan syaratnya adalah berasal dari usaha aktif di luar negeri dan B bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Ya, jadi merupakan usaha aktif. Ya, nah penghasilan dari luar negeri tersebut bukan merupakan objek PPh di Indonesia. Ya, tentu harus diinvestasikan di Indonesia. Ya. Nah selanjutnya ketentuan ke-8, pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. Nah ini berarti kredit pajaknya ya rekan-rekan ya, atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 6. Ya berarti kredit pajak luar negeri dari dividen luar negeri tersebut berlaku ketentuan A, tidak dapat diperhitungkan. Ya artinya tidak dapat dikreditkan nih, tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang. B, tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan. Artinya sebagai non deductible expense. Kalau tadi ini tidak bisa dikreditkan, ini tidak bisa dibiayakan. Dan atau C, tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Artinya tidak bisa direstitusi. Ya rekan-rekan. Jadi ini kalau penafsiran pribadi saya ya karena objeknya berupa dividen merupakan non objek ya, dikategorikan sebagai non objek, maka kredit pajaknya yang melekat atas dividen tersebut tentu menjadi tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dibiayakan dan tidak bisa direstitusi ya. Oke rekan-rekan, selanjutnya di ketentuan ke-9. Nah kita lihat sini, dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu ya, jadi dikasih waktu tuh jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 6, berlaku ketentuan A, penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh ya, jadi bukan lagi non objek tapi merupakan penghasilan. Dan B, artinya apa, di sini dikenakan pajak penghasilan di Indonesia ya. Dan B, pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 undang-undang ini. Artinya apa? Dividen tersebut merupakan penghasilan namun kredit pajaknya dapat dikreditkan. Ya, rekan-rekan. Nah, kemudian ketentuan ke-10 ini ketentuan terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai A, B dan C akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan ya rekan-rekan semua ya. Jadi nanti kita tunggu aja aturan selanjutnya melalui peraturan Menteri Keuangan. Oke, nah itu untuk perubahan dari pasal 4 ayat 3 huruf F ya mengenai dividen. Nah, selanjutnya pasal 4 ayat 3 ini juga yang berubah di huruf I. Ya, nah di sini di huruf I, di sini ada tambahan nih rekan-rekan. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, huruf I ini mengatur yang merupakan non objek ini adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, nah di sini ada penambahan bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Ya, selanjutnya ini perseroan komanditer dan apa ini semuanya sama nih ya, rekan-rekan. Jadi kalau saya lihat di sini yang berubah atau yang bertambah adalah sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Ya, rekan-rekan. Jadi SHU dari anggota koperasi ya, SHU yang diperoleh anggota koperasi dari koperasi itu bukan lagi merupakan objek pajak ya rekan-rekan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke. Nah selanjutnya
Di sini ditambahkan juga poin O, P, dan poin Q ya. Jadi ditambahkan 3 poin lagi, poin O, P, dan Q. Nah, kita lihat apa saja yang ditambahkan sebagai non objek pajak penghasilan. Nah, ini di poin O nih yang ditambahkan adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya rekan-rekan, jadi di peraturan yang terbaru ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dana setoran BPIH atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji tersebut ya dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan merupakan objek pajak ya rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya, ketentuan selanjutnya di huruf P, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya rekan-rekan, jadi di sini di huruf P ini juga menambah list yang terbaru untuk non objek PPH, yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial keagamaan ya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial keagamaan paling lambat 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut ya kan. Jadi di sini sisa lebih dari lembaga sosial dan keagamaan selama ditanamkan kembali dalam sarana dan prasarana sosial keagamaan paling lambat 4 tahun itu bukan merupakan objek pajak penghasilan ya. Kemudian yang terakhir di huruf Q ini ya yang berubah, yaitu keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya dengan syarat. Nah, A. Pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor. 2. Pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ketiga, pengenaan pajak kemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin ya. Nah, penafsiran saya rekan-rekan semua, jadi keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan terbatas sebagai pengganti sahamnya ya rekan-rekan, ini sekarang tidak merupakan objek pajak ya. Jadi kalau ada keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan terbatas sebagai pengganti saham, itu bukan merupakan objek pajak, tapi dengan syarat sebagai berikut nih rekan-rekan semua yang harus dipenuhi, yaitu 1, pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian pengalihan tersebut diberitahukan kepada Dirjen Pajak. Dan yang ketiga, pengenaan pajaknya di kemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin. Oke rekan-rekan, itu untuk perubahan dari pasal 4 ya. Pasal 4 itu ada beberapa ayat yang berubah. Nah, kemudian perubahan yang terakhir, pasal yang terakhir yang berubah adalah pasal 26 rekan-rekan. Nah, di sini hasil pengamatan saya di pasal 26 yang berubah itu disisipkan satu ayat, yaitu ayat 1B rekan-rekan. Ya, pasal 26 ini kan untuk objek pajak luar negeri ya. Nah, di sini di pasal 26 ini disisipkan ayat 1B, yaitu tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium
diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Nah, rekan-rekan, penafsiran saya berarti untuk tarif PPh pasal 26 atas pembayaran bunga, ya, atas pembayaran bunga ke luar negeri, ini berarti tarifnya tidak lagi 20%, tapi bisa saja diturunkan melalui peraturan pemerintah. Ya, yang mungkin diharapkan melalui peraturan ini dana pinjaman dari luar negeri ini bisa banyak mengalir ke Indonesia untuk membantu pengembangan bisnis di Indonesia, ya rekan-rekan. Tapi itu penafsiran pribadi saya aja, ya. Jadi tarifnya untuk tarif PPh 26 untuk pembayaran bunga itu bisa saja lebih rendah dari 20% berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, rekan-rekan semua, itu aja yang berubah, 3 pasal ya, jadi pasal 2, pasal 4 dan pasal 26 dari Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ya rekan-rekan semua. Nah, mungkin video saya kali ini sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, mungkin untuk yang pokok-pokok perubahan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang KUP. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.